Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 28 Agustus. Demi mengingatkan pemerintah memerhatikan hak asasi ABK migran, Ormas memanfaatkan kesempatan lokakarya internasional terkait pencegahan perdagangan manusia oleh Kementerian Dalam Negeri menuntut dan mengimbau pemerintah menghargai hak asasi ABK migran. MOI pun berkomitmen tidak akan mengabaikan isu mereka. Para demonstran meneriakkan slogan mengingatkan pemerintah untuk menghargai hak asasi ABK migran dan menuntut agar mekanisme pencegahan perdagangan manusia harus dikoordinasikan oleh UN Eksekutif. Sejumlah ormas HAM melancarkan protes tanggal 28, mengkritik lokakarya ini hanya berfokus pada isu seperti penipuan kawasan industri, eksploitasi seksual, dan pengangkatan organ, namun tidak menyentuh hak asasi ABK migran. 人口贩子越养越大，越养越大尾哈，然后越来越有恃无恐，强害了这些渔工的人权。他们干了这么多坏事之后，每一年都要来做一个这个普渡拜拜。 Ormas HAM menilai lokakarya ini hanya seperti sebuah ibadah, namun MOI mengundang perwakilan dari Inggris dan Indonesia dalam isu kebijakan PMA untuk bertukar pengalaman. Mereka juga menekankan bahwa ABK migran tidak akan pernah diabaikan dalam isu pencegahan perdagangan manusia. MOI menekankan amandemen UU Pencegahan Perdagangan Manusia diluncurkan pada awal tahun ini guna memberantas perdagangan manusia yang akan memperluas upaya pemberantasan kelompok perdagangan manusia dan memperberat hukum pidana dengan harapan dapat mencegah terjadinya kriminalitas perdagangan manusia secara efektif. Insiden klaster keracunan makanan dikabarkan terjadi di Kota Cupey, Kabupaten Hsinchu. Beberapa warga membeli roti ala Vietnam di sebuah toko dan menderita gejala muntah dan diare setelah mengonsumsi roti tersebut. Jumlah penderita hingga kemarin sore mencapai 43 orang. Biro Kesehatan Kabupaten Hsinchu telah memerintahkan penghentian operasi toko. Mobil dagang ditutup kain, pintu besi diturunkan, dan operasi toko dihentikan. Sejak tanggal 24, sebuah toko penjual roti ala Vietnam di Kota Cupey, Kabupaten Hsinchu dilaporkan telah menyebabkan warga menderita gejala muntah dan diare. Penderita mencapai 43 orang hingga tanggal 27. 15 diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Biro Kesehatan datang untuk mengambil sampel ham, Vietnam, dan mentega. Selain itu juga mengumpulkan total 8 sampel kotoran manusia untuk diperiksa lebih lanjut. Terkait apakah karena keracunan makanan akan diklarifikasi setelah hasil investigasi keluar paling cepat dalam 2 pekan. Jumlah imigran baru di Kota Kaohsiung mencapai 60.000 orang. Pemkot meluncurkan sejumlah kelas keterampilan beragam untuk melatih imigran baru menjadi pengusaha kecil agar mereka bisa mandiri dalam hal ekonomi. Para imigran baru bisa berpartisipasi dengan jam kerja penuh atau paruh waktu, tergantung pada situasi keluarga masing-masing. Ada juga beberapa imigran baru yang dibimbing berhasil membuka toko jus buah. Staf KUD Layanan Kebersihan Imigran Baru yang telah berdiri 5 tahun ini semuanya adalah imigran baru yang menghidupi keluarganya lewat jam kerja penuh atau paruh waktu yang fleksibel. 从他们是没有收入或是收入很低，到现在他们也可以稳定他们自己的生活。当然的话，现在的话就你比较时间比较弹性的。 Selain jasa kebersihan, kursus menjahit kain daur ulang juga disediakan. Banyak orang yang berminat dan mengembangkan sejumlah produk yang diminati dan bahkan mendapat pesanan dari perusahaan. 我既有学习，然后又有一些可以接案，其实对我来说，我会觉得我学到的东西是有用的。他其实在兼顾着收入来源少，可是又要照顾孩子这样子两头烧的角色上是非常焦虑跟焦急的。 Banyak imigran baru berharap bisa mandiri secara finansial, namun terbelenggu masalah kebutuhan perawatan keluarga mereka. Biro Sosial memberikan bimbingan kepada para imigran untuk mendirikan KUD, sehingga mereka dapat menggunakan waktu mereka secara fleksibel. Ada pelajar yang berhasil membuka toko setelah menerima pelatihan. Saat ini 37 imigran baru telah menjadi pengusaha kecil. Pemkot Kaohsiung menyatakan akan terus memberikan pasar dan kursus pelatihan kejuruan bagi kalangan imigran baru dengan orientasi pekerjaan yang beragam. Yang berminat boleh menghubungi mereka. Hasil terbaru Panduan Michelin Taiwan 2024 telah diterbitkan. Total 49 restoran meraih penghargaan bintang. Di antaranya 3 restoran yang meraih 3 bintang kali ini semuanya adalah restoran yang sama tahun lalu. Dari restoran yang meraih hak penghargaan 1 bintang, 10 diantaranya baru terdaftar tahun ini. Sayangnya Thailand tahun ini tidak ada satupun restoran yang berhasil meraih bintang.
Daging babi panggang secara khusus dipilih oleh koki, sedangkan kue tar dipanggang langsung di lokasi. Kue lobak ini terlihat biasa saja, namun dibuat tanpa setetes air dan kualitasnya dikontrol ketat. Restoran Le Palais yang menyajikan hidangan ala Tionghoa dan Kanton ini telah meraih 3 bintang Michelin selama 7 tahun berturut-turut. Panduan Michelin Taiwan tahun ini berisi total 49 restoran yang meraih penghargaan bintang. Di antara 49 restoran peraih bintang tahun ini, 37 berada di Taipei, 9 di Taichung, dan 3 di Kaohsiung. Walau Tainan tidak masuk daftar restoran berbintang, namun panduan Bib Gourmet yang berorientasi pada kelayakan konsumsi sebagai kriteria penilaian telah memilih 31 restoran. CEO panduan Michelin juga secara khusus menyebutkan bahwa makanan ringan di kawasan selatan Taiwan sangat luar biasa dan beragam. Particularly in Tainan and Kaohsiung, we see a variety of Taiwan's small eats, showcasing traditional techniques and recipes passed down through generations. MOTC juga mengonfirmasi bahwa 2 kota akan ditambahkan lagi ke cakupan penilaian Michelin di Taiwan tahun depan. Namun hal ini akan ditentukan oleh pihak Michelin. Hal ini akan membantu Taiwan mempromosikan pamor kota sekundernya dan menghindari asumsi internasional di masa lalu bahwa Taipei adalah Taiwan, yang berpeluang menggiring para wisman ke kota sekunder ini. Kantor Pengelola Pelabuhan Perikanan mengeluarkan pengumuman 7 tahun yang lalu yang melarang aktivitas penangkapan ikan di kanal dan saluran cabang dermaga Amping. Namun ada orang yang ditemukan menangkap ikan dengan jala ikan di deks observasi kanal. Menanggapi hal ini, pihak otoritas menyatakan bahwa pelanggaran hukum dapat didenda maksimal $300.000. Pihaknya akan memperkuat inspeksi di masa depan. Selagi gelap dan tidak ada orang di sekitarnya, pria tersebut menebarkan jala ikan di kanal Tainan dan menangkap beberapa ikan setelah mengangkat jala. Namun tindakan ini telah melanggar hukum. Kantor Pengelola Pelabuhan dan Perikanan telah mengeluarkan pengumuman 7 tahun yang lalu melarang aktivitas penangkapan ikan di kanal dan saluran cabang dermaga Amping. Menurut UU Perikanan akan didenda maksimal $300.000. Terkait hal ini, pihak Kantor Pengelola Pelabuhan dan Perikanan menyatakan akan memeriksa lebih lanjut dan memperkuat publisitas dan inspeksi di masa depan. Mengimbau warga untuk tidak menangkap ikan secara ilegal dan mencegah hal ini terjadi kembali. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.